Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Veronica Kristiani. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Fiona. Oke, Ibu. Tadi kan Ibu menyebutkan ya bahwa semua orang perlu menjadi praktisi self-help. Betul begitu ya? Nah, apakah semua orang tanpa terkecuali ataukah hanya orang-orang yang bermasalah yang bisa menjadi praktisi self-help? Bagaimana menurut pandangan Ibu? Menurut karena siapa yang nggak punya masalah hari ini? Semua orang memiliki masalah, sekalipun bentuknya mungkin berubah, berbeda maksud saya. Yang nggak ada masalah pun jadi masalah ya? Iya, seorang pengusaha yang sukses mungkin dia punya masalah dengan bagaimana mengembangkan usahanya, apalagi yang belum sukses. Betul. Sebagai orang tua saja, dari anak kecil ya sebelum sekolah ada masalahnya sendiri. Waktu mereka balita kita punya problematika sendiri membimbing mereka. Iya, betul. Ketika masuk sekolah juga begitu. Ada masalahnya Ketika sendiri. remaja ada lagi masalah lain. Jadi sepanjang hidup boleh dibilang kita menyelesaikan Permasalahan ya. Hidup lain seperti itu. Nah, kalau tadi ya dari Ibu kan sebagai terapis ya, kira-kira masalah apa sih yang paling banyak Ibu jumpai? Contohnya apa tuh Bu Fiona? Kalau bicara mengenai jenis permasalahan itu sangat kompleks sekali, gitu ya. Bentuknya macam-macam, berbeda-beda gitu ya. Hanya bisa kita kategorikan menjadi 3 kategori besar. Dan yang pertama adalah masalah manusia adalah melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Itu Mbak Sela. Jadi apa yang harusnya dia lakukan nggak dilakukan, apa yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya. Misalkan seseorang yang mempunyai dendam atau sakit hati pada orang lain misalnya. Jadi dia tahu bahwa dia perlu memaafkan, tapi itu tidak dilakukan. Nah, terus dia tahu juga bahwa dia tidak seharusnya membalas misalnya, tapi kemudian dia membalas. Ya, itu sudah sesuai yang tadi. Ya. Nah, terus masalah yang lain adalah melakukan sesuatu, misalkan seperti berprestasi di sekolah, bersosialisasi di lingkungan, ya itu juga masalah dalam bentuk yang berbeda. Terus satu masalah lagi yang jarang disadari tapi ada dalam hidup sehari-hari. Pada sebagian orang itu mereka mempunyai perasaan tidak pantas mendapat pujian, tidak layak mendapatkan cinta kasih. Tuh, pede ya, tidak pede, jadi dia merasa dirinya nggak pantas gitu. Dan dari pengalaman terapi, sebagian orang yang belum menemukan pasangan hidup itu juga ada yang problematikanya adalah jadi tidak merasa tidak pantasnya mendapatkan pasangan hidup dan sebagainya. Jadi sebenarnya masalahnya berputar-putar di sana aja ya sebenarnya masalahnya ya. Gitu. Jadi masalahnya ya banyak tapi ya berputar-putar di sana saja gitu. Nah, peran dari praktisi self help seperti apa? Kalau saya boleh tahu perannya. Dari praktisi self help-nya gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa seorang praktisi self help adalah orang yang dia sadar ya, sadar bahwa ini penting. Kemudian dia mau. Oke deh, saya punya masalah, saya yang harus menyelesaikannya. Kemudian dia sudah benar-benar dalam masalah, ada lagi tahapan berikutnya, Bu Kristi. Jadi seseorang kalau bisa mengatasi masalahannya, pertama adalah dia aware, sadar lagi ya, aware bahwa oh ya, saya sedang mengalami masalah. Tahapan berikutnya adalah dia accept, menerima dengan ikhlas bahwa ya saya sekarang memang sedang mengalami masalah, apapun sebutannya untuk itu, apakah itu cobaan, apakah itu ujian ya, atau hanya sekedar pelajaran hidup dia memaknainya seperti itu. Tapi dia aware, termasuk. Jadi dia aware bahwa oke, saya mempunyai masalah dan iya, saya terima, saya mempunyai masalah ini. Nah, setelah dia lampaui kedua tahap ini, baru yang berikutnya. Yang berikutnya adalah dia punya willpower atau usaha untuk menyelesaikan masalah dia. Ubah masalah tersebut. Betul. Jadi setelah dia sadar dia punya masalah, dia terima keadaannya, kemudian dia baru melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan itu. Nah, misalnya aja seseorang yang menderita cancer, kalau dia bisa terima keadaan dia bahwa sekarang dia sedang sakit,
akan lebih mudah bagi dia untuk melampaui semua itu daripada orang yang terus bertanya, kenapa saya, kenapa harus saya, dan sebagainya. Jadi lebih bahaya gitu ya. Nah, seperti itulah Bu Kristi. Berarti kuncinya adalah menerima begitu ya? Menerima itu penting sekali. Bisa kita katakan bahwa penerimaan atau acceptance itu adalah awal dari kesembuhan. Itu apakah perlu dicarikan sampai akar permasalahannya ataukah memang masalah yang ada pada saat itu atau bagaimana tuh Bu Fiona biasanya? Jadi akar masalah itu perlu dicari karena kan biasanya masalah yang kita rasakan ini hanya simptom, hanya gejala ya. Nah, seperti kalau kita lihat pohon, mungkin yang kita lihat ini adalah batangnya, daunnya gitu ya. Tapi akarnya yang di dalam itu. Jadi kalau kita mau cabut, bukan tebang pohonnya, nanti akan tumbuh lagi. Oke, jadi harus sampai akarnya ya. Akarnya yang harus kita cabut, kita bersihkan, nah baru semua permasalahannya ikut hilang. Biasanya nih Bu, apa sih penyebabnya ya seperti itu ya, kalau misalnya sampai ada permasalahan, bahkan sampai akar masalah dan sebagainya, itu penyebabnya apa biasanya? Oke, penyebab masalah ya. Jadi penyebab masalah itu ada bermacam-macam juga yang kita sebut dengan psikodinamika dari sebuah simptom gitu ya. Yang dimaksud dengan psikodinamika simptom ini adalah penyebab munculnya adanya simptom seperti ini gitu ya. Itu sekitar ada 7 kalau kita lihat dari menurut Charles Campbell di bukunya Miracles of Demon yang disebutkan ada 7 dari psychodynamics of a symptom gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah jadi menyalahkan dirinya ya. Mungkin di masa lalu dia pernah membuat sebuah kesalahan gitu ya. Jadi dia terus mempertanyakan itu, jadi itu terus dibawa-bawa kesalahan dia itu, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadi seperti menghukum diri sendiri gitu ya? Oke. Betul sekali Bu Kristi. Nah, terus masalah yang lain lagi adalah sebuah kejadian besar yang menimbulkan fobia atau trauma atau peristiwa tertentu yang sangat melukai dia gitu ya. Itu juga adalah sebuah psikodinamika dari sebuah simptom. Misalkan saudara-saudara kita yang mengalami tsunami gitu ya, kita kalau mendengar kata laut, pantai gitu, mungkin kita senang ya. Tapi bagaimana dengan mereka? Itu bisa langsung merinding, keluar keringat dingin, kaki gemetaran. Nah, itu adalah contoh sesuatu yang nggak bisa dihindari. Seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, konflik diri. Memilih si A atau si B. Nah Mbak Sheila itu ya, konflik ya Mbak? Jadi konflik diri di dalam dirinya sendiri saling berbenturan. Ya ada 2 kutub yang satu pengen ke sana, yang satu pengen ke sini. Jadi bingung di konflik diri itu juga salah satu. Itu tiap penyebab nih ya, kita selalu dikasih pilihan loh. Betul, harus memilih ya. Itu selalu ada Hidup ini pilihan. adalah pilihan. Benar, Ya, benar. Pemirsa, ingin tahu kelanjutan cerita dari Ibu Fiona? Saksikan setelah yang satu ini.